Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernah dengar kan bahwa Rizal Ramli berhenti main tweet? Ini sempat dia umumkan pada 8 Maret lalu. Ketika itu dia bilang untuk sementara berhenti main tweet. Lantas Rizal beralasan bahwa ia berhenti main tweet karena ada pihak yang uring-uringan dengan tweetnya. Karena sono sudah uring-uringan katanya. Tapi Rizal bilang dia akan aktif kembali bila rakyat memang meminta dan menginginkannya kembali. Ketika itu saya sudah menduga ini tak akan bertahan lama. Mana mungkinlah Rizal berhenti bicara. Dan ternyata dugaan saya kini terbukti. Rizal memang bukan berkicau di Twitternya, tapi dia sudah muncul di kanal YouTube Refli Harun. Pada 20 Maret sudah disiarkan obrolan Refli dengan Rizal. Judulnya seperti biasa bombastis. Pemerintah sengaja besarkan isu Islamofobia, Rizal Ramli, biar masyarakat lupa kinerja Jokowi. Dalam wawancara itu, Rizal mula-mula bicara tentang kegagalan pemerintah Jokowi mengatasi persoalan ekonomi. Rakyat Indonesia menderita, ujar Rizal. Indonesia bahkan sedang menuju kebangkrutan, katanya. Nah, agar masyarakat teralih dari soal kegagalan Jokowi, diciptakanlah isu Islamofobia. Dan salah satu media yang menjadi alat untuk membangun kebencian terhadap Islam ini adalah Cokro TV yang dia plesetkan menjadi Coro TV. Saya rasa wawancara ini dihadirkan untuk merespons beberapa kasus yang mencuat beberapa waktu belakangan ini terkait perang melawan kaum radikal dan teror berbendera agama. Berita terakhir adalah dibebaskannya 2 petugas polisi yang menembak sampai tewas para anggota Laskar FPI. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan polisi sepenuhnya dilakukan untuk membela diri. Karena itu, kedua petugas kepolisian tidak dapat dikenakan pasal pembunuhan. Selain soal pengadilan itu, ada juga kasus penembakan seorang tersangka teroris Dr. Sunardi. Dalam kasus ini pun polisi terpaksa menembak sampai mati Sunardi karena perlawanan sengit aktivis Jemaah Islamiyah tersebut. Selain itu ada pula penangkapan beberapa tokoh yang diduga terkait dengan jaringan terorisme yang bahkan menyeret-nyeret nama Fadlizon. Jadi memang ada serangkaian peristiwa terkait dengan tindakan keras pemerintah terhadap kelompok radikal dan teror yang membawa nama Islam. Refli dan Rizal nampaknya berusaha menggiring opini masyarakat bahwa langkah-langkah pemerintah tersebut tidak bisa dibaca dalam konteks ketertiban dan keamanan. Mereka berdua berusaha membuat orang percaya bahwa tindakan tegas itu dilandasi kebencian pada Islam, pada Islamofobia. Tapi untuk itu, Refli dan Rizal berusaha menjelaskan bahwa kebencian terhadap Islam itu pun adalah sebuah aksi sengaja oleh pemerintah agar masyarakat teralihkan perhatian dari kondisi real. Refli dan Rizal berusaha membangun teori konspirasi, seolah-olah ancaman radikalisme dan terorisme adalah semata-mata karangan pemerintah dalam rangka melindungi Presiden Jokowi. Gaya Refli dan Rizal mudah terbaca. Seperti biasa, Rizal bicara asal, praktis dengan data yang sangat layak diragukan, dan dengan begitu mudah mencocok-cocokkan satu data dengan data lain sehingga terbangun tuduhan tentang Islamofobia dan kegagalan pemerintah itu. Rizal dengan sangat yakin menyatakan pemerintah Jokowi sedang berada di titik jungkal. Kalau tidak berhati-hati, rezim Jokowi akan terbalik terjungkal. Saya khawatir, kata Rizal, ini akan terjadi. Rizal menyebut 3 penjelasan. Pertama, kehidupan rakyat saat ini sudah susah banget. Rakyat terus digebuk katanya. Digebuk dengan kelangkaan dan kenaikan harga serta dengan kenaikan tarif. Menurut Rizal, pemerintah menyadari penerimaan dari pajak kurang. Tax ratio saat ini cuma 8%, padahal seharusnya 15%. Seharusnya, kata Rizal, bila menyadari penerimaan minim, pemerintah berhemat dong. Tapi ternyata tidak. Pengeluaran tetap jor-joran, termasuk membangun ibu kota negara. Menurut Rizal, ini menunjukkan pengelolaan fiskal tidak bertanggung jawab. Masalahnya, katanya, yang harus menanggung beban adalah rakyat. Harga listrik dinaikkan, BBM dinaikkan, gas dinaikkan, BPJS dinaikkan.
Kondisi ini mengakibatkan titik jungkal makin dekat, kata Rizal dengan yakin. Faktor kedua adalah besarnya beban utang Indonesia. Untuk bisa membayar bunga utang saja, kata Rizal, pemerintah terus berutang makin banyak. Dan ini terpaksa menyedot likuiditas dari masyarakat. Dampaknya sangat terasa di tengah masyarakat. Golongan menengah sudah banyak menggadaikan barang, sementara rakyat tak ada pilihan lain. Rakyat tergantung pada pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Terjadilah proses pemiskinan struktural, kata Rizal. Setelah itulah Rizal menyebut kondisi ketiga, yaitu Islamofobia. Menurutnya, dia adalah orang pertama yang mengingatkan bahwa ada Islamofobia di Indonesia. Islamofobia sengaja dibuat pemerintah agar masyarakat dan kalangan intelektual tidak fokus pada masalah real yang dihadapi rakyat. Masyarakat jadinya fokus pada soal radikal-radikul. Sebagai contoh, kata Rizal, Menteri Agama terus mengeluarkan ucapan-ucapan yang bikin marah. Ada saja setiap minggu atau 2 minggu sekali, kata Rizal, dilemparkan isu-isu yang bisa membuat orang benci pada Islam. Dan untuk itu Rizal menyebut secara khusus Cokro TV. Dia memelesetkannya menjadi Coro TV. Kata Rizal, Coro TV adalah channel yang dibayar khusus untuk membesarkan Islamofobia, agar rakyat tidak fokus pada penderitaan rakyat. Coro TV menurut cerita Rizal dibiayai kelompok-kelompok anti-Islam. Jangan dong sebagai negara Pancasila, Islam diadu domba, ujar Rizal dengan nada sok bijak. Menurutnya soal SARA ini kan sudah selesai di masa Gus Dur. Kok digedein terus, tanya dia. Ya supaya rakyat ribut sendiri, jawabnya. Lucunya seusai obrolan ngawur itu, Refli Harun menampilkan sebuah lagu. Judulnya Pemimpin Adil. Iramanya sih lumayan, tapi liriknya membuat kita bertanya-tanya. Saya kutip sebagian liriknya ya, begini bunyinya. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Itulah liriknya. Apa artinya? Saya nggak tahu persis. Yang jelas dia menyebut khalifah dari khalifah. Dan khalifah, kata lagu itu, adalah sosok yang sangat berkuasa. Apakah ini berarti Refli dan Rizal sedang mengkampanyekan khilafah? Saya rasa saya tidak berani menyimpulkan. Yang jelas mereka berdua sedang berusaha menunjukkan keburukan pemerintah Jokowi. Mereka berusaha agar pemerintah Jokowi terjungkal. Mereka berusaha menunjukkan bahwa pemerintah dengan sengaja membangun image tentang adanya ancaman radikalisme dan terorisme yang sebenarnya tidak pernah ada. Itu semua cuma karang-karangan, kata mereka. Pemerintah menyebarkan ancaman Islamofobia untuk menyelamatkan diri, kata mereka. Rizal sudah kembali dan langsung saja dia bicara ngawur kembali. Menghadapi orang semacam Refli dan Rizal, yang diperlukan adalah akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.